Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu dalam kesempatan yang sangat berbahagia. Semoga anak-anak selalu sehat dan semangat dalam belajar. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Sudah siap mengikuti materi pelajaran hari ini? Hari ini kalian bertemu dengan saya, Bu Dewi Umihani, yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Selamat buat anak-anak sekalian sudah naik ke kelas 9. Semoga sukses dan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi teks laporan percobaan. KD. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini, yang pertama, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. 4.1. Menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Anak-anak pasti ingat 3.1 tentang pengetahuan, 4.1 tentang keterampilan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, menentukan ciri teks laporan percobaan yang dibaca dengan membandingkan dua teks. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan fungsi teks laporan percobaan yang dibaca. Yang ketiga, anak-anak dapat menyimpulkan teks laporan percobaan bagian langkah-langkah berdasarkan tayangan audiovisual. Yang keempat, menyimpulkan teks laporan percobaan bagian hasil berdasarkan tayangan audiovisual. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah dua poin ini. Yang pertama dan yang kedua. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan terdiri dari kata teks, laporan, dan percobaan. Teks itu berupa tertulis. Laporan sesuatu yang disampaikan terhadap orang lain yang memberi tugas kepada kita. Percobaan nama lainnya adalah eksperimen. Pengertian dari teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang telah dilakukan. Jadi kita bisa membuat teks laporan percobaan jika kita sudah melakukan percobaan terlebih dahulu. Selanjutnya, ciri umum teks laporan percobaan. Yang pertama, diawali dengan pemaparan tujuan percobaan. Jadi tujuan percobaan, misalkan ada kalimat tujuan percobaan pada teks ini adalah tentang kandungan boraks pada bakso. Kemudian ciri umum yang kedua, terdapat pemaparan alat dan bahan. Ada tujuan, ada alat yang digunakan apa waktu melakukan percobaan, dan bahan-bahannya apa saja. Yang ketiga, terdapat uraian tentang langkah-langkah percobaan. Setelah ada alat, setelah ada bahan, kemudian langkah-langkahnya bagaimana dalam melakukan percobaan. Yang keempat, terdapat hasil percobaan. Setelah melakukan percobaan, kita akan menemukan hasilnya di temuan-temuan yang ada pada percobaan. Kemudian terakhir adalah terdapat kesimpulan berdasarkan hasil percobaan. Ciri-ciri lain. Yang pertama adalah objektif. Menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalkan dalam percobaan itu kita punya hipotesis, anggapan awal tentang
bahwasanya buah jeruk itu mengandung vitamin yang paling banyak, vitamin C-nya. Kemudian yang kedua adalah berupa fakta. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Anak-anak tentunya masih ingat apa itu fakta dan apa itu opini ketika dulu di kelas 8 di materi berita ada tentang fakta dan opini. Yang ketiga, lengkap. Teks laporan percobaan harus ditulis selengkap-lengkapnya. Supaya apa? Supaya si pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Itu ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Fungsi umum teks laporan percobaan. Yang pertama, melaporkan kegiatan yang telah dilakukan. Jadi kegiatan apa di sini? Karena ini teks laporan percobaan, maka kegiatan percobaan atau eksperimen. Yang kedua, menjawab permasalahan. Misalkan kita punya hipotesis bahwasanya dalam jajanan gorengan terdapat boraks. Kemudian kita lakukan percobaan. Apakah memang ada atau tidak? Maka terjawablah dari percobaan tersebut. Yang ketiga, menyimpulkan hasil percobaan. Jadi disimpulkan bagian kesimpulannya yang mana. Yang keempat, menemukan teknik baru dalam percobaan. Setelah melakukan satu percobaan dengan teori tertentu, kita bisa mencoba dengan teori-teori yang lain. Anak-anak, perhatikan contoh teks laporan percobaan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita praktekkan pada contoh teks laporan percobaan yang berjudul menguji kandungan boraks dalam gorengan. Tadi kita sudah belajar bahwa ciri dari teks laporan percobaan yang pertama adalah diawali dengan pemaparan tujuan percobaan. Coba kita perhatikan pada paragraf ini. Ada di mana? Apa ada tujuan dari percobaan itu? Di sini yang sudah dicetak warna merah, kalian baca. Jika sudah demikian, lantas bagaimana kita dapat mengetahui bahwa gorengan yang kita beli terdapat boraksnya atau tidak? Berarti tujuan dari percobaan menguji kandungan boraks dalam gorengan adalah untuk mengetahui gorengan ada boraksnya atau tidak. Kemudian yang kedua adalah terdapat pemaparan alat dan bahan. Dulu anak-anak ketika belajar teks prosedur sudah belajar tentang alat dan bahan. Coba di paragraf ini kita perhatikan. Sebelum memulai percobaan ini, sediakan bahan. Bahan-bahannya apa saja? Kunyit, gorengan, dan air. Kemudian alat. Alat apa saja yang digunakan di sini? Alat yang akan kita gunakan yaitu sendok, mangkuk, pisau, dan kertas tisu. Jadi ada alat dan bahan dalam contoh teks laporan percobaan ini. Kemudian ciri yang ketiga, terdapat uraian tentang langkah-langkah percobaan. Di paragraf itu berapa kita bisa menemukan langkah-langkah? Ini paragraf 1, 2, 3, 4, yang kelima. Di paragraf yang kelima, di sini ada kata nama langkah-langkah ya, pertama-tama. Terus ada kata kemudian, ada kata selanjutnya, ada kata langkah berikutnya. Semua itu menggambarkan bahwa dalam paragraf ini adalah bagian dari langkah-langkah melakukan percobaan.
Kemudian ciri umum selanjutnya yaitu terdapat hasil percobaan. Di paragraf yang keberapa di sini? Ada di paragraf yang ke-6. Setelah 5 menit, salah satu kertas tisu yang dibubuhi gorengan dari jalan C mengalami perubahan warna kuning yang lebih pekat. Hal ini menandakan bahwa gorengan yang berasal dari penjual gorengan di jalan C mengandung boraks. Berarti paragraf ini merupakan paragraf hasil. Kemudian ciri selanjutnya terdapat simpulan berdasarkan hasil percobaan. Dari uraian-uraian paragraf sebelumnya, kemudian di paling akhir itu merupakan simpulan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa ekstrak kunyit mengandung senyawa kurkumin. Coba dilihat di sini. Kurkumin dapat mendeteksi adanya kandungan boraks pada makanan karena kurkumin mampu menguraikan ikatan-ikatan boraks menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi kompleks warna rosa. Jadi inti dari sini adalah ini sudah merupakan bentuk dari teks laporan percobaan karena ciri-cirinya sudah masuk semua di situ. Kemudian apakah ini fakta? Fakta. Kok bisa fakta? Karena sudah melakukan uji coba. Kemudian apa adanya? Iya, disampaikan apa adanya. Disebutkan di sini. Setelah melakukan percobaan di beberapa gorengan, ternyata yang terdapat kandungan boraks adalah gorengan yang berasal dari jalan C. Kemudian simpulan juga sudah jelas anak-anak ya. Dari penjelasan ini, jika anak-anak nanti masih bingung dengan pengertian, dengan ciri umum, dengan fungsi, anak-anak bisa bertanya melalui chat di Google Classroom. Demikian anak-anak pertemuan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.